Yang pertama aku mau ikut tas nih, aku mainin tas nih dulu makan. Sampai ya yang ke satu. Kak, yang kedua aku merapikan sofa. Kak, tinggal yang ketiga ya. Oke Kak, yang ketiga aku mau cuci piring aku. Sekarang aku mau menunjukkan tugas aku di rumah. Yang pertama menyapu. Sekarang yang kedua aku merapikan tempat tidur. Terima kasih kakak. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, Kalia apa kabar nih hari ini? Aku tentu aja hari ini luar biasa baiknya Kamanda. Kalau Kamanda hari ini apa kabar? Aku juga nih Kalia, semangat banget karena hari ini kita bakal mulai impak kita. Tapi sebelumnya kita ngapain dulu sih Kalia? Kita mau tepuk semangat. Adik-adik tahu nggak tepuk semangat kayak gimana? Tahu dong pasti Iya. Kalia. Jadi kita tepuk semangat dulu yuk, Kalia. Iya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Nah, Kalia sama adik-adik di rumah pasti udah semangat banget. Iya dong, kan? udah semangat. Nah, sebelum itu kita mau ngapain dulu nih Kalia? Tentu aja seperti biasa kita mau nyanyi dulu adik-adik. Adik-adik yang di rumah bangkit berdiri dulu ya. Kita mau nyanyi lagu apa Kamanda? Nyanyi lagu setinggi-tingginya lagi. Karena kayaknya adik-adik di rumah belum semangat deh Kalia. Nah, Kamanda, Hari ini Kamanda suka cita nggak Kamanda? sukacita banget dong Kalia. Aku tentu aja suka cita bang. Berarti kita harus nyanyi. Aku Adalah sukacita. adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur.
love you Jesus. Iya, kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Sekarang kita akan masuk dalam ibadah kita hari ini. Adik-adik yang di rumah siapkan kidung ceria dengan kitabnya ya. Nah, seperti biasa hari ini kita menyanyikan lagu Mars Pekat PA sambil bangkit berdiri ya. Yuk kita sama-sama bernyanyi Mars Pekat PA. Dari Kidung Ceria 214, Yesus Memanggil. Ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Engkau berkatilah dari awal, pertengahan, hingga nanti kami selesai. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membacakan nats pembimbing kita yang terambil dari Roma 8 ayat 9. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Roma 8 ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau
menyanyi satu lagu dari Kidung Ceria 203 yang berjudul Berkumandang Suara. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami ya Tuhan. Untuk pada hari ini kami sama-sama untuk berkumpul di rumah kami masing-masing untuk melaksanakan ibadah impak, dan juga sekarang persiapan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah supaya kalian dapat menyampaikan firman dengan baik, dan juga bimbinglah adik-adik lain ya Tuhan, supaya mereka dapat menerima firman-Mu ini dengan baik ya Tuhan, walaupun melaksanakan impak secara online, tapi biarlah firman-Mu juga sampai dengan mereka dengan baik ya Tuhan, sehingga nanti dapat dilakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Demikian doa kami, dalam nama Muka berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, yuk kita baca Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah perjalanan dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu masih menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di rumah kuliah Tiranus. Hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Terpujilah Kristus, haleluya. Nah anak-anak, tadi kan kita sudah membaca ya tentang Rasul Paulus yang memberitakan Injil di Efesus. Jadi Efesus itu kalau saat ini adalah zaman sekarang ini ya, adalah Turki. Ya, Turki. Sebelum mengenal Tuhan Yesus, siapa coba nama Bapak Paulus? Ya,
namanya Saulus, ya. Kemudian beliau bertobat dan ia bernama Paulus. Jadi suatu hari Bapak Paulus melakukan perjalanan misinya yang dimulai dengan mengunjungi Galatia, terus Frigia. Untuk apa? Untuk meneguhkan hati saudara-saudara seiman. Saudara-saudara iman di sana. Setelah itu maka dilanjutkanlah di Efesus atau ke Efesus. Bapak Paulus di sana tinggal selama 3 tahun. Selama 3 tahun di sana, Bapak Paulus memberitakan Injil. Apa sih Injil? Siapa yang tahu Injil itu apa? Ayo. Injil adalah kabar baik, ya. Kabar baik tentang Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat manusia dan dunia. Tapi di Efesus Bapak Paulus ketemu dengan orang 12 orang nih jumlahnya. Yang belum 100% Kristen. Kok bisa ya? Karena mereka baru menerima baptisan Yohanes. Ya, mereka baru menerima baptisan Yohanes. Setelah dijelaskan oleh Bapak Paulus, maka mereka pun dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, jadi mereka merasa sudah ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus otomatis. Sekarang siapa kalian yang belum dibaptis? Kalau belum dibaptis, minta dibaptis ya sama mama papanya ya. Nah, setelah peristiwa itu Bapak Paulus semakin giat mengajar orang. Orang-orang yang banyak-banyak di rumah ibadat. Atau rumah ibadat adalah sinagoge ya. Nah, terus diteruskan di ruang kuliah. Tadi apa namanya? Tiranus. Kok kenapa Bapak Paulus pindah ke ngajar ke tempat kuliah Tiranus? Nah, selama di rumah ibadat itu ya banyak orang-orang yang gak suka. Orang-orang yang gak mau menerima Injil. Injil yang diberitakan tuh gak mau, mereka gak mau menerimanya. Malah ada yang menghina, ada yang maki-maki sama Bapak Paulus di depan orang banyak. Bapak Paulus tidak sedih atau kecewa biar dimaki-maki juga tidak apa-apa. Tapi beliau tetap setia dan sukacita dalam pelayanannya. Apalagi dalam memberitakan Injil ya. Selama 2 tahun di ruang kuliah Tiranus tersebut. Akhirnya setelah Bapak Paulus dengan segala pergumulannya memberitakan firman Tuhan, maka tersebarlah firman Tuhan sampai ke semua penduduk Asia. Ya. Nah, Bapak Paulus juga mengadakan mukjizat loh. Bukan hanya memberitakan firman saja. Mukjizat yang luar biasa. Bahkan dengan sapu tangannya saja atau apa saja yang dipakai Bapak Paulus dapat menyembuhkan orang sakit, lepas dari kuasa roh jahat. Nah, itu semua karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Karena Allah mau memakai Bapak Paulus. Jadi dalam pelajaran kita hari ini ada beberapa hal ya yang harus bisa kita lihat. 1, Injil itu harus tadi diberitakan. Bukan hanya di Efesus.
tapi sampai ke seluruh dunia. Caranya dengan apa? Kalian juga bisa memberitakan Injil. Tapi tidak dengan khotbah di pinggir-pinggir jalan, tidak usah. Tidak usah begitu. Nah, nanti kalian dicaci maki. Gampang kok. Kalau ada teman yang salah, kalian kasih tahu salah. Kalau ada teman yang susah, kalian tinggal nolong mereka. Ya. Terus, tadi seperti Oma bilang, tidak semua orang dapat menerima Injil. Pasti ada yang tidak suka. Tadi kan Oma bilang, gak usah kamu bawa firman Tuhan di depan orang banyak. Tidak. Nanti kalau orang tidak suka. Tapi kita harus jadi surat yang terbuka. Apa surat yang terbuka itu? Yang terbuka itu dari kita. Surat terbuka dengan kelakuan kita, tingkah laku kita. Ya, bukan wah kita jagoan berantem, bukan. Jadi anak yang sopan, ya. Jadi anak yang ramah. Kan Oma pernah bilang, jangan lupa mengucapkan terima kasih atau permisi, selamat pagi, selamat siang. Nah, itu kalian itu menjadi surat yang terbuka, ya. Bukan anak yang kurang ajar. Itu bukan surat terbuka namanya. Ya. Terus yang ketiga, kita juga harus bersyukur. Bersyukur menjadi anak Tuhan. Karena apa? Karena melalui pemberitaan Injil, kita bisa mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Ya, kita bisa mengenal Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Dengan pemberitaan Injil, dengan kalian ikut IMPA, kita juga bisa mengenal Tuhan Yesus. Kalau kita sudah kenal, berarti kita bisa memberitakan firman Tuhan terus, ya, memberitakan Injil kemana-mana. Jadi kalau kalian sudah tahu apa itu Injil, ceritakan kepada orang lain, ya, ceritakan, beritakan Injil menjadi surat terbuka, seperti Rasul Paulus yang memberitakan Injil di Efesus, apapun rintangannya, ya, kalian harus tersenyum, harus bersyukur. Kalian adalah kitab yang terbuka. Ingat, kalian adalah kitab yang terbuka untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Selamat pagi adik-adik, kembali lagi dengan Kak Jogi. Untuk aktivitas hari ini, kakak meminta adik-adik untuk bercerita dan menyebutkan inti firman pada hari ini yang sudah diceritakan oleh Om Abur ya. Dalam bentuk video, adik-adik dapat mengirim video kepada kakak-kakak perlingkungan masing-masing. Kakak tunggu video dari adik-adik ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang tadi kita dengar, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 201 yang judulnya Aku Dapati Hati. Adik-adik, sekarang kita masuk ke doa syafaat. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini Engkau telah membimbing kami dalam tadi kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Bimbinglah supaya firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami pelajari ya Tuhan, dan juga aktivitas yang sudah kami lakukan semuanya dapat berguna ya Tuhan untuk perkembangan iman kami ya Tuhan kepadamu. Dan juga ya Tuhan, bimbinglah
orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada orang tua kami sehingga sampai saat ini dapat tetap mencari nafkah ya Tuhan, dapat menghidupi keluarga kami masing-masing. Terus sertai dan bimbing mereka ya Tuhan dalam mereka melaksanakan pekerjaan mereka, supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan, terutama di masa-masa pandemi ini, yang di masa-masa sulit. Bimbinglah supaya mereka tetap dapat bekerja dengan baik tanpa kurang suatu apapun juga ya Tuhan. Juga kami mau berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu kepada sekolah kami, sehingga sekolah kami dapat selalu menjadi tempat bagi anak-anak-Mu untuk mempelajari ilmu pengetahuan ya Tuhan. Bimbinglah walaupun sekarang sekolah masih dalam kegiatan belajar di rumah ya Tuhan. Bimbinglah supaya adik-adik lain ini dapat mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik walaupun online. Dan juga bimbinglah guru-guru mereka supaya walaupun dengan cara online ini tapi tetap dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan baik kepada anak-anak, sehingga anak-anak juga makin berpengetahuan dan menjadi lebih pintar ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu kepada gereja kami, sehingga gereja kami dapat terus menjadi tempat bagi jemaat-jemaat-Mu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah para petugas, para pelayan di gereja kami, majelis jemaat dan juga pendeta dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing ya Tuhan, di ibadah hari Minggu maupun di ibadah rumah tangga ya Tuhan. Bimbinglah supaya mereka dapat melaksanakan semua tugas mereka dengan baik tanpa kurang suatu apapun juga ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Pelkat PA. Terima kasih juga ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada Pelkat PA, sehingga juga tetap menjadi tempat bagi anak-anak-Mu untuk belajar, mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Bimbinglah kakak-kakak ya Tuhan supaya selalu siap, selalu ada ya Tuhan untuk menyediakan waktu mereka untuk melaksanakan pelayanan kepadamu ya Tuhan melalui anak-anak. Dan juga bimbinglah anak-anak lain juga supaya setiap minggunya selalu rindu, selalu ingin mengikuti IMPA ya Tuhan, walaupun pada saat ini masih hanya melaksanakan IMPA di rumah, tapi bimbinglah supaya mereka juga tetap bersemangat dalam melaksanakan IMPA dan juga dapat melaksanakan aktivitasnya dengan baik. Dan juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada bangsa dan negara kami, sehingga sampai saat ini menjadi negara yang terus berkembang ya Tuhan. Tuhan, bimbinglah khususnya di kala pandemi ini bangsa kami ini ya Tuhan. Bimbinglah para tenaga medis, dokter, perawat dan juga pemerintah ya Tuhan dalam membuat peraturan-peraturan ataupun kebijakan-kebijakan supaya kami dapat terhindar dari wabah virus ini ya Tuhan, virus corona, dan bangsa ini dapat kembali berjalan dengan normal Tuhan, dapat kembali melaksanakan kegiatan kami masing-masing juga semua dengan normal Tuhan. Bimbinglah bangsa negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah doa anak-anak-Mu ini yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, apa kabarnya? Nah, hari ini Kak Amanda akan menyampaikan Warta PA. Yang pertama, terima kasih ya untuk adik-adik yang selalu menyaksikan IMPA online. Jangan lupa melakukan aktivitas dan dikirimkan ke kakak-kakak layan di lingkungan masing-masing. Yang kedua, Kak Amanda ingin mengingatkan untuk adik-adik yang meminta nilai, jangan lupa diambil nilainya dan menghubungi Kak Yondris untuk pengambilan nilai. Yang ketiga, Kak Amanda ingin selalu mengingatkan agar adik-adik menjaga kesehatan dan kebersihan di rumah ya. Jangan lupa kalau pergi pakai masker. Sekian dulu Warta PA dari Kak Amanda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu dari Kidung Ceria 292 yang berjudul Tuhan Kau Gembala Kami. Bila kami menikmati
Nah adik-adik, sekarang kita udah ada di akhir ibadah. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini Kau telah membimbing kami anak-anak-Mu, adik-adik lain dan juga kakak lain ya Tuhan. Dan kami melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak walaupun kami melaksanakannya di rumah ya Tuhan. Bimbinglah supaya firman-Mu yang sudah didengar, sudah disampaikan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga ya Tuhan, pertemukan kami kembali di hari Minggu depan ya Tuhan, untuk kami kembali bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan juga bimbinglah teman-teman kami yang mungkin masih belum hadir ya Tuhan, ingatkan mereka, jika sakit sembuhkan mereka ya Tuhan, sehingga pada minggu depan kami dapat kembali bersama-sama adik-adik lain dan juga pelayan dalam melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih ya Tuhan, bimbinglah kami dalam kami melaksanakan kegiatan kami masing-masing ya Tuhan di hari-hari ke depan. Dan kemudian pertemukan kami kembali ya Tuhan untuk kami dalam mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak di tanggal 11 Oktober. Terima kasih ya Tuhan, demikian doa kami, dalam berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dadah.